Pasti kalian sudah pernah mendengar sebuah desa di Kabupaten Pekalongan yang bernama Kesesi. Desa yang terkenal dengan jajanan tradisionalnya berupa apem yang tidak asing lagi, dan keberadaan desa Kesesi yang tidak bisa dilepaskan oleh keberadaan seseorang tokoh yang bernama Ki Agung Cempaluk. Nama Kesesi dan Ki Agung Cempaluk seakan tidak bisa terpisah karena diduga saling berkaitan erat. Setiap daerah atau tempat pasti ada yang melakukan babat alas atau yang disebut sebagai yang membuka wilayah. Dan sejarah desa Kesesi dan Ki Agung Cempaluk ini yang mempunyai cerita saling berkaitan satu sama lain. Kesesi berasal dari kata dalam bahasa Jawa yaitu kesisih yang berarti tersingkir. Ada pula yang mengatakan Kesesi sebagai daerah tak bertuan yang menjadi tempat pelarian para pejabat kerajaan yang kabur dan cerita-cerita konotasi negatif lainnya. Dalam tutur babat Alas Roban dan Alas Gambiran, Ki Agung Cempaluk dan putranya Bahu Rekso mendapat kepercayaan dari Sultan Mataram untuk membuka lahan baru bagi kerajaannya. Keduanya merupakan tokoh utama yang mampu mengatasi berbagai masalah dan kendala dalam tugas atas titah raja sewaktu membuka Alas Roban dan Alas Gambiran yang penuh dengan berbagai kesulitan dan tantangan yang bersifat nyata maupun gaib. Dalam episode kali ini, tim The Journey akan mendatangi tempat bersejarah tersebut. Tentunya untuk mengupas sejarah apa saja dan ada kisah apa saja yang ada di tempat ini. Tetap saksikan The Journey, karena setiap perjalanan punya sejarah. Untuk sejarah Ki Agung Cempaluk atau yang disebut juga gurunya atau bapaknya Ki Bahu Rekso, itu adalah memang dari sejarah dulu-dulu itu memang terdapat di desa Kesesi Rejo. Oke, Journey, saat ini tim dari The Journey Batik TV sedang berada tepat di depan makam dari Ki Agung Cempaluk sendiri, di mana wilayahnya cukup dekat dengan jalan raya namun masuk ke gang yang lumayan kecil. Kemudian untuk situasinya sendiri cukup sejuk di sini dengan kondisi lingkungan ataupun sekitar yang bisa dikatakan cukup rapi, di mana bisa dilihat dari kondisi rumput-rumput yang pendek-pendek, kemudian juga dari tembok yang terhindar dari coretan-coretan liar. Dan untuk di belakang saya inilah adalah makam dari Ki Agung Cempaluk dan Ki Bahu Rekso atau anaknya, di mana kedua tokoh tersebut merupakan tokoh yang bersejarah bagi berdirinya Pekalongan. Untuk masuk sendiri tidak ada larangan khusus atau tidak ada perintah khusus, namun hanya saja setiap seseorang yang hendak masuk ke dalam makam diharapkan dalam kondisi bersih, kemudian juga dengan adab serta menjaga lisan sehingga tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kotor ataupun merusak dari fasilitas yang ada. Kemudian bisa dilihat di sekitar sini terdapat 4 kotak amal di setiap sisinya. Kemudian dari makam Ki Agung Cempaluk sendiri berada di tengah-tengah dari pendopo ini.
antara desa Kesesirejo dan desa Kesesi di zaman dahulu kala itu masih satu desa. Dengan adanya di Bandung bangunan Bendung Kaliwadas itu bisa terpisah menjadi dua antara Kesesi Kecamatan Kesesi dan desa Kesesirejo Kecamatan Budeh. Untuk sejarah yang lebih jelas itu mohon maaf saya kurang begitu memahami. Itu hanya sejarah sekilas yang saya tahu selaku kepala desa di Kesesirejo. Dan sejauh ini bisa dilihat untuk kondisi makam dari Ki Agung Cempaluk sendiri terlihat sangat rapi dengan penutup gorden yang berwarna putih dan itu masih putih bersih. Kemudian di dalamnya batu nisannya juga tertutupi oleh kain putih bersih, di mana sekeliling dari makam ini dikelilingi oleh fasilitas kitab-kitab, kitab Yasin maupun Al-Quran yang merupakan fasilitas untuk para pengunjung yang mengunjungi makam ini. Makam Mbah Cempaluk termasuk di dalamnya makam Eyang Sumodinoto. Dikabarkan sempat terjadi longsor dihanyutkan oleh banjir yang melanda Kali Comal pada tahun 2005 yang lalu. Dulu, makam tersebut sebelum hanyut namanya adalah Candi Kalong atau Jimatan. Dinamakan Candi Kalong karena ada pohon besarnya yang dihuni banyak hewan kalong seperti kelelawar. Sedangkan dinamakan Jimatan karena dulunya di lokasi makam tersebut banyak orang bertapa dan menemukan jimat atau batu permata aki yang berkhasiat. Sedangkan lokasinya adalah di sebelah jembatan panjang yang menghubungkan desa Kesesirejo Budeh, Pemalang dengan desa Kesesi, kecamatan Kesesi, Pekalongan. Ya sekitar tahun 2008 atau tahun 2000 berapa itu sampai roboh, sampai roboh sehingga makamnya itu ya juga ikut terbawa arus, tapi cuma dari masyarakat sini Kesesirejo bahwa itu makam masih ada keyakinan bahwa makam itu masih ada di daerah situ. Yang terbawa hanya wujudnya, yang terbawa oleh gerusan Sungai Layangan itu.
Panembahan Senopati menaikkan pangkat Ki Bahu menjadi Tumenggung dengan gelar Tumenggung Kiai Ngabai Bahu Rekso dan memberikan hadiah berupa tanah perdikan di wilayah Pekalongan. Dalam cerita tutur disebutkan bahwa hadiah tanah perdikan di Pekalongan tersebut adalah kesesi. Kalau Bahu Rekso itu kan yang babet tanah di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan. Lah, Ki Ageng Cempaluk ini guru dan sebagai ayahnya Bahu Rekso. Ya otomatis itu ada kaitan sejarah pendiri dari Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan. Cuma Ki Ageng Cempaluk itu memang punya padepokan di Desa Kesesirjo, Kecamatan Budah, Kabupaten Pemalang. Kalau dulu terkenalnya apa? Padepokannya itu padepokan Ki Bahu Rekso, Ki Ageng Cempaluk Candi Kalong gitu. Candi Kalong kalau dulu. Karena di situ masih waktu saya kecil, masih umur sekitar 5 tahun atau 6 tahun, memang saya tahu bahwa itu ada candi besar di makam situ. Memang itu banyak kelelawar yang besar, yang namanya Kalong itu. Jadinya terkenal makam Ki Ageng Cempaluk atau Candi Kalong gitu. Perdikan kesesi diberikan kepada Ki Ageng Cempaluk. Kemungkinan besar berkat jasanya mendampingi Benawa, sahabat dekat sekaligus kakak angkat Panembahan Senopati Raja Mataram I di masa Raja Hanyakrawati, Raja kedua Mataram putra Panembahan Senopati. Ki Ageng Cempaluk diminta membantu Babat Alas untuk memperluas area persawahan dan membangun waduk dengan membendung kali Sambong. Makanya di makam itu kan dipasang situs prasasti dari Kabupaten Pekalongan. Karena sejarahnya memang Ki Bahu Rekso dan Ki Ageng Cempaluk itu yang pertama kali babat di wilayah Kendal dan Pekalongan. Dengan sejarah kepahlawanan dari Ki Ageng Cempaluk dalam Babat Alas Pekalongan ini membuat warga-warga sekitar maupun masyarakat sangat menghormati dari Ki Ageng Cempaluk sendiri, sehingga pada masa akhir kehidupan beliau hingga beliau meninggal sampai sekarang masih banyak peziarah yang datang ke sini. Dan salah satu dari bangunan yang didapatkan dari uang-uang yang diperoleh oleh para peziarah yang hadir ke sini telah dibangunnya musola, yang mana musola ini terlihat cukup besar dari standar musola yang biasanya. Kemudian untuk wilayahnya sendiri juga cukup luas dari kompleks makam ini.
Kata Cempaluk sendiri konon berasal dari sebutan untuk buah asam yang sudah tua atau matang. Secara filosofis, nama Cempaluk menandakan bahwa sang pemilik nama menyadari jika dirinya sudah mulai tua. Di kalangan pesantren di kota Pekalongan, Ki Ageng Cempaluk dikenal dengan nama Ki Gede Syekh Hasan Pekalongan karena beliau aktif di bidang keilmuan Islam. Biasanya yang ziarah ke makam Ki Ageng Cempaluk itu kebanyakan dari masyarakat Batang dan sekitarnya sampai masyarakat Pekalongan, ya, yang banyak ziarah ke makam Ki Ageng Cempaluk. Ya memang dalam buku sejarah babat tanah di mana di Kendal dan Pekalongan memang ada sejarah yang mengatakan itu adalah sampai Ki Baurekso itu melaksanakan topo kalong. Ya memang mitos itu memang saya kira itu memang kenyataan. Nah, karena itu topo kalong itu diperintahkan oleh gurunya yaitu Ki Ageng Cempaluk itu. Dari uraian yang cukup panjang tersebut sudah menjelaskan bagaimana hubungan Desa Kesesi dan Ki Ageng Cempaluk atau Ki Bau sebagai sesepuh yang dihormati di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Monggo lah, itu karena termasuk situs sejarah nasional bagi berdirinya suatu kabupaten di tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Makam bebas untuk siapa saja yang mau ziarah ke makam Ki Ageng Cempaluk, dengan catatan ya otomatis kesopanan yang dalam hal Islam harus dijaga, ya. Baik itu masyarakat dari manapun, di wilayah manapun, mari silahkan untuk berziarah ke makam Ki Ageng Cempaluk. Adapun hal yang biasa kita laksanakan, masyarakat Desa Kesesi Rejo dan pemerintah desa itu biasanya dilakukan pada bulan Suro, ya. Hari Minggu terakhir biasanya, bulan Suro Minggu terakhir. Dari uraian yang cukup panjang tersebut sudah menjelaskan bagaimana hubungan Desa Kesesi dan Ki Ageng Cempaluk atau Ki Bahu sebagai sesepuh yang dihormati di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Dan demikianlah kilas balik dan ulasan mengenai sejarah tentang Ki Ageng Cempaluk. Sejourney. Tetap saksikan kami The Journey setiap Selasa hanya di Batik TV untuk mengetahui sejarah dan perjalanan tentang suatu tempat atau bangunan di Pekalongan dan sekitarnya. Karena The Journey, setiap perjalanan punya sejarah.